Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ermita Yusida. Saya biasanya dipanggil dengan Ibu Yusi. Saat ini saya adalah dosen di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Ekonomi Regional, yang mana dalam pembelajarannya saya menggunakan metode case-based learning. Nah, tujuan dari case-based learning itu sendiri yaitu agar mahasiswa memiliki pemahaman secara teoritis ataupun praktis mengenai kasus-kasus yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam hal ini kasus-kasus dalam mata kuliah ekonomi regional yaitu setiap mahasiswa harus memahami tidak hanya secara teoritis tapi juga kondisi nyata yang ada di wilayah-wilayah atau region-region yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di sini saya juga memiliki tujuan dari SCPL saya yaitu menguasai alat analisis ekonomi untuk mengkaji permasalahan ekonomi serta mampu bersikap kritis, logis, dan sistematis dalam menganalisis permasalahan ekonomi pembangunan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian CPMK, saya juga ada 3 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu regional, antara lain definisi, tujuan, fungsi, sejarah, teori basis ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi wilayah, dan juga teori lokasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan analisis potensi relatif perekonomian wilayah, kemudian dengan menggunakan berbagai macam alat analisis. Yang ketiga, yang terakhir dari CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis dan menyimpulkannya dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, metode case-based learning ini sangat penting untuk menyusun tugas akhir mereka juga dalam menginterpretasi hasil-hasil analisis yang mereka dapatkan dari lapangan. Lalu lanjut dengan sub CPMK, yang mana ada beberapa sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, fungsi, sejarah, manfaat, keterkaitan dengan cabang ilmu yang lainnya, dan hal-hal yang dicakup dalam ilmu ekonomi regional. Tentunya di dalam ekonomi regional itu tidak hanya kita berbicara mengenai ekonomi saja, tetapi di mana di sini ekonomi regional juga mencakup bidang-bidang ilmu ekonomi lainnya seperti metode analisisnya dan juga metode ekonometriknya juga bisa masuk di dalam pembelajaran ekonomi regional ini. Lalu mahasiswa juga mampu menjelaskan teori basis dan juga teori pertumbuhan ekonomi wilayah, serta mahasiswa juga bisa menerapkan analisis potensi relatif perekonomian wilayah. Setelah mereka mendapatkan data, kemudian mengobservasi lapang, lalu mereka juga harus mampu menerapkan analisisnya. Nah, setelah analisis juga mengaplikasikan alat analisis tersebut pada berbagai kondisi perekonomian daerah. Lalu selanjutnya ada mahasiswa juga mampu menginterpretasikan hasil analisis daerah tersebut, yang mana hasil analisis itu nanti dapat dituangkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Nah, yang terakhir harapannya mahasiswa mampu membuat kebijakan berdasarkan kondisi, analisis, dan kebijakan yang sudah ada, sehingga menjadi suatu kebijakan baru yang kreatif dan juga solutif seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa RPS ya, rancangan perkuliahan semester, yang mana di dalam satu semester itu terdapat 16 kali pertemuan. Nah, di dalam 16 kali pertemuan, di pertemuan awal, pertemuan pertama itu saya akan menjelaskan mengenai kontrak-kontrak kuliah dan apa saja yang akan dipelajari selama satu semester.
Selain itu, setelah penjelasan mengenai kontrak kuliah, maka saya akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, pretest ini penting untuk saya sebagai bahan evaluasi juga, dan juga sebagai gambaran seberapa level atau seberapa tingkat pengetahuan teman-teman mahasiswa yang ada di kelas saya ini. Lalu kemudian setelah itu juga selain pretest di dalam kelas saya juga ada beberapa tugas ya, yang mana tugas itu adalah mahasiswa harus mencari data di lapangan sesuai dengan kondisi real yang kemudian nanti akan dilakukan alat analisis. Nah, tugas ini akan dilakukan setelah 4 kali pertemuan, setelah mereka mendapatkan beberapa teori dasar dan juga bagaimana cara mereka untuk menggunakan alat analisisnya. Nah, selain itu mereka juga harus mempresentasikan tugas mereka, dan dari hasil presentasi saya juga sebagai dosen memberikan feedback. Tidak hanya saya yang memberikan feedback, tetapi juga teman-teman yang lainnya di dalam kelas juga memiliki hak untuk memberikan feedback kepada teman-temannya. Nah, setelah itu tentunya di dalam satu semester tetap ada UTS. Oke, yang terakhir adalah UAS. Setelah UAS, mereka akan mendapatkan hasil UAS mereka dan juga beberapa penilaian seperti tugas akhir yang teman-teman mahasiswa susun. Nah, UAS ini nanti akan saya compare dengan pretest yang sudah saya lakukan di awal pertemuan. Hal ini untuk bahan evaluasi saya dalam mengajar ekonomi regional selanjutnya, sehingga saya tahu seberapa besar peningkatan atau peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap ekonomi regional. Kemudian yang paling terakhir adalah mengenai buku literatur. Saya menggunakan beberapa buku literatur. Tentunya ini bukan buku wajib ya, karena banyak sekali buku ekonomi regional yang bertebaran. Tapi saya memberikan saran ada 2 buku utama yang digunakan, yaitu buku dari Stimson, Schott sama Robert yang disusun tahun 2006, dan yang kedua adalah buku bahan ajar saya sendiri yang kebetulan saya susun bersama Prof. Imam Mukhlis dan juga Ibu Farida Rahmawati selaku dosen dari Universitas Negeri Malang. Nah, buku saya yang saya gunakan sebagai bahan ajar itu yang berjudul Leading Economy Sector untuk ekonomi regional. Nah, ini sangat cocok untuk mata kuliah ekonomi regional karena tidak hanya teori saja, tetapi juga ada latihan-latihan soal serta contoh-contoh soalnya, sehingga dari buku bahan ajar yang sudah saya susun ini mahasiswa bisa lebih mudah mengaplikasikan pemahaman di kelas dan juga dari kasus-kasus yang mereka dapatkan di lapangan. Oke, selanjutnya berikut adalah beberapa video ketika saya mengajar, baik itu ini spesifikasi saya mengajar secara online, maka ada beberapa video rekaman ketika saya mengajar secara daring. Pasar. Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan semuanya? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ini pertama kalinya kalian saya ajar ya? Tatap muka sama saya? Iya Bu. Iya Bu. Oke, salam kenal ya. Ini tampak virtual aja. Biasanya kalau tampak virtual kameranya nggak bagus, tapi kayaknya ini memang real ya, kayak gini udah kulu-kulu mulai dari pagi tadi saya di kampus. Oke, semuanya sudah buka Excel-nya? Silahkan buka dulu Excel-nya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Bu. Oke, coba lihat. Kalau di data kalian, ini kan sudah saya kosongkan. Ini kan nggak ada ya, kosongan ya. Yang ini yang sebelah kanan. Nah, kalau shift share itu yang pertama kita bedanya dengan LQ adalah kalau shift share itu kita harus ada 2 tahun, minimal 2 tahun. Kalau ini kan ada 2005 sampai 2009. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk menghitung antara tahun 2005 hingga tahun 2009.
Sehingga yang ini saya pakai gere ya biar nggak kelihatan. Jadi ketika misalkan saya mempraktekkan dengan menghitung PDRB tahun 2005 hingga 2005 dan 2009, maka yang kita dapatkan nanti adalah hasil analisis shift share atau pergeseran pertumbuhan ekonomi selama tahun 2005 hingga 2009. Ikutin aja. Udah bisa belum Katarina? Sudah Bu, sudah bisa. Oke. Lanjutnya, ada lagi yang belum? Ini masih belum saya ceritakan untuk analisisnya ya, masih kita menghitung angkanya. Nanti setelah itu baru cara membacanya itu bagaimana. Sudah? Ada yang belum? Saya hitung sampai 10. Kalau tidak ada yang oke, sudah ya. Oke, siap. Setelah menghitung proportional shift, maka kita harus menghitung yang namanya regional share. Oke, lihat ya. Kalau regional share sama dengan pakai ini ya, PDRB provinsi pada tahun T dibagi dengan jumlah PDRB provinsi pada tahun T0. Saya tutup kurung dulu. Setelah itu dikurangi 1. Nah, nih. Sorry. Ya? Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan 3 perhitungan regional share, proportional shift, dan juga differential shift. Sudah? Ini cuma satu aja kalau yang ini regional share-nya ya. Sudah? Sudah Bu. Oke, sudah ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung shift share-nya. Maaf Bu, tadi rumusnya gimana Bu? Rumusnya adalah PDRB provinsi pada tahun T1 dibagi dengan PDRB provinsi pada tahun T0 dikurangi 1. Ingat, kalau di Excel ketika kalian ada pembagian, pengalian, dan juga ada plus kurang, maka pengalian dan pembagiannya harus dikurung. Oke Bu, makasih. Udah ketemu? Oke, shift share-nya kita pakai format di sini. Nah, shift share ini gampang ya. Tadi masih ingat bahwa shift share SSA di sini shift share analisis diperoleh dari penjumlahan antara regional share, proportional shift, dan juga differential shift. Karena kalian sudah menghitung tiga-tiganya, maka ini tinggal ditambah saja. Sama dengan regional share ditambah, lihat ya, kalau pertanian ya pertanian, proportional shift ditambah differential shift. Nah, masih ingat yang nilai tetap itu adalah regional shift-nya, sehingga yang kita kunci di sini adalah N-nya. Baru kita copy ke bawah. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan dari sini? Lihat rumus Bu. Apa? Lihat rumus. Terus? Rumus.
rumus. Gimana Aldo? Lihat rumusnya tadi yang plus. Gimana? Lihat rumus yang plus. Nanti Rumus yang plus tinggal plus aja deh, ditambah plusnya ya regional share ditambah dengan proportional shift yang kalian hitung tadi, dan juga ditambah dengan differential shift. Kalau pertanian ya ditambahnya pada kolom sektor pertanian, cuma ditambah aja kalau pakai plus. ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Sudah? Paham? Bu, ini yang dikunci yang mana Bu? Yang regional share-nya? Iya, pintar. Karena kalau regional share kan nilainya hanya satu, bukan per sektor, iya kan? Oh ya. Oke. Nah, ingat ya, di sini ini adalah rata-rata. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Tunggu ya, 10 menit dulu. Sudah? Sudah Bu. Ingat di sini saya hitung rata-rata pergeseran pertumbuhannya. Ini adalah average atau rata-rata pakai average dari sini ke sini semuanya. Dari sektor pertanian ke sektor jasa-jasa. Oke? Sudah paham? Sudah ya? Oke. Nah, selanjutnya tolong diperhatikan cara menghitung di mana ketika nilai differential proportional shift itu lebih dari 0, maka artinya sektor-sektor itu mengalami pertumbuhan. Contohnya, ketika sektor pertanian memiliki nilai diferensial shift-nya 0,21, maka selama tahun 2005 hingga 2009 sektor pertanian di Kabupaten A ya atau Kabupaten X mengalami pertumbuhan atau peningkatan sebesar 0,21. Oke ya. Sama halnya dengan proportional shift dan shift share. Nah, dan regional share-nya. Coba lihat kalau misalkan kalau ini secara regional itu dia mengalami penurunan. Tetapi kalau kita hitung dari shift share analisisnya, di sini ada yang minus. Ini artinya dia sektor pertambangan dan penggalian itu mengalami penurunan sebesar 0,002 atau 19. Kalau saya bulatkan 0,002. Oke ya. Nah, untuk melihat dari sesar analisis sektor mana yang menjadi sektor basis, saya lebih suka untuk melihat kita average semuanya dari seluruh sektor, 9 sektor ya di sini contohnya. Itu rata-rata pertumbuhannya 0,76. Maka yang menjadi sektor basis itu akan lebih valid atau pemerintah itu lebih bagus jika dia mendukung atau mensupport sektor basisnya dengan pertumbuhan lebih dari 0,76. Artinya, mana yang lebih dari 0,76? Sektor apa saja yang pertumbuhannya lebih dari 0,76? Siapa yang bisa jawab?
keuangan persewaan, Oke. perdagangan, Oke. bangunan, sama angkutan komunikasi. Oke, ada ini ya. Ya. Oke, ini bangunan. Nah, nih di sini saya kuning. Nah, berarti yang menjadi sektor basis di Kabupaten A itu yaitu bangunan, perdagangan, restoran dan hotel, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kalau kita melihat bahwa sektornya itu pertumbuhannya lebih dari rata-rata. Namun banyak sekali ketika kalian misalkan membaca, mereka ada yang bilang bahwa yang lebih pertumbuhannya atau pergeseran pertumbuhannya lebih dari 0, maka itu bisa disebut sebagai sektor basis. Hanya saja dalam implementasinya, mengapa sih kita perlu menghitung sektor basis, Bu? Untuk apa sektor basis itu digunakan? Yang pertama adalah untuk kita membuat sebuah kebijakan sektor apa yang harus didahulukan, diprioritaskan, begitu kan? Dan nggak mungkin kalau misalkan kita memprioritaskan, pokoknya semua sektor yang tumbuh kita prioritaskan karena kita punya budget lain. Jadi dilihat mana yang paling prioritas. Oke, maka yang paling prioritas adalah sektor-sektor yang memiliki CSR analisisnya di atas dari pertumbuhan rata-rata pergeserannya. Oke, 0,76. Oke, paham di sini? Paham? Ada yang pertanyaan? Kira-kira kalau menyelesaikan tugas yang kemarin bisa ya? Bisa ya? Azriel, Amidanal, Alvina, bisa? Bisa, Bu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Bu, mohon maaf mau nanya, Bu. Kan data Jatim itu miliaran, terus data daerah itu jutaan rupiah, itu ngaruh nggak? Oke, data Jatimnya itu dibuat dalam bentuk juta. Semuanya dalam bentuk juta. Kalau itu miliaran berarti itu memang angkanya segitu ya. Dan data daerah itu tetap jutaan. Jadi tetap aja dibuat angka yang sebenarnya. Ya, Bu. Oke ya, paham ya? Ya, Jadi makasih. silahkan cari, karena itu sudah miliaran berarti itu dalam rupiah. Yang penting sama-sama rupiahnya itu nggak masalah kok. Nanti kalau kalian hitung sama aja. Lihat contohnya ketika kalian membandingkan PDRB ya, total di tahun sekian sama total di tahun 2005, nanti pasti jumlahnya dia juga akan berbeda di nilai-nilai depannya. Nggak mungkin di tahun 2005 itu misalkan 22 juta, terus di tahun 2009 itu 22 miliar. Itu akan jarang sekali ya, dan nggak mungkin pertumbuhan kita sampai tumbuh setinggi itu. Karena ini yang kita bandingkan, ingat, yang kita bandingkan adalah kalau data provinsi, kita bandingkan dengan data provinsi. Kalau perbandingan atau proporsi di kabupaten, pasti nanti akan pembandingnya itu pasti akan dengan data kabupaten. Oke, paham ya? Nanti coba dihitung aja. Yang paling penting kalian harus tahu ini ada timingnya, perbedaan timing, terus kemudian ada PDRB tingkat provinsi dan PDRB tingkat di bawahnya. Bisa kota, bisa kabupaten. Kalau kalian menggunakan PDRB di tingkat provinsi, maka atasnya adalah Indonesia. Oke? Bisa dipahami? Bu, kalau misalnya Waduh. pakai provinsi berarti pakai PDB ya, Bu, atasnya? Iya, kalau provinsi pakai PDB atasnya. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Gampang ya ngitung sesarnya? Gampang atau susah? Gampang-gampang susah, Bu. Bisa, Bu. Susah ya, kalau belum tahu bingung kan, karena memang ada banyak sekali. Yang paling membingungkan itu karena ada RIJ, kemudian ada
rumus-rumusnya itu, tetapi kalian yang paling diketahui adalah dibagi menjadi 3, ada regional shift, proportional shift, dan differential shift. Itu yang harus kalian pahami. Kalau differential shift itu data apa yang digunakan, lalu proportional shift itu lebih ke data apa, dan regional share-nya itu data apa fokusnya, seperti itu. Oke, paham ya? Ada contohnya, ini nanti saya share juga di si Pejar, jadi kalian bisa lihat. Saya nggak akan hapus rumus-rumusnya ya, jadi kalian bisa lihat nanti di sini. Nah, ingat data kalian itu kan nggak cuma 9 sektor ya sekarang. Ada berapa sektor saat ini? Ada berapa sektor saat ini, Ajeng? Iya, ada berapa? 13. Masa? Aku belum lihat. Nah, coba ya dicari ya. Kemarin kan LG kalian juga menghitung. Harusnya kan kalian ingat itu waktu menghitung LG itu. Iya, silahkan dimasukkan semua sektor biar kalian tahu mana sektor mana yang menjadi prioritas gitu ya. Kalau ini kan saya menggunakan datanya waktu itu kan tahun 2009 masih ini kan masih 9 sektor. Sekarang kalian datanya dengan sektor yang paling terbaru, tetapi caranya tetap sama. Oke, paham ya? Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Bu, bisa minta tambahan waktu untuk mengumpulkan tugasnya, Bu? Oke, tambahan waktu sampai kapan? Besok? Terserah, Bu. Teman-teman maunya gimana? Oke, saya tambah waktu sampai besok malam ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Karena kita yang minggu belum depan, oke, buka. iya siap. Kita minggu depan soalnya sudah mulai ke tipologi klasen sama overlay. Gitu ya. Jadi saya tetap akan saya kasih. Jadi setiap tugasnya kalau misalkan kalian tidak bisa atau kalian minta video meeting, ya kita akan lakukan video meeting seperti ini. Tapi kalau kalian nggak bilang dan nggak minta karena kita dibatasi ya video meetingnya, itu maka saya anggap kalian sudah bisa. Jadi saya senang sekali karena kalian ngomong seperti ini, Bu, saya sisar perhitungan sisarnya masih belum bisa. Berarti kita perlu ada langsung praktek seperti ini. Begitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Baik, Bu. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan lain? Tidak ada? Bu, jadi yang provinsi itu tetap juta atau tetap miliar atau diganti jutaan, Bu? Enggak usah, tetap miliar aja karena Tetap kan miliar. yang lainnya kan juta tetap rupiah kan. Oh, ya udah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lainnya? Pertanyaan lainnya? Sudah, Bu, kayaknya. Oke, sudah ya, baik. Terima kasih untuk Iya, Kalau ada. mengenai absen gimana? Nggak apa-apa, nanti absennya saya edit manual. Saya edit manual, oke? Baik ya. Oke, sudah selesai. Semoga lancar mengerjakan tugasnya. Jangan lupa diteliti dan dilihat ya. Lebih dalam lagi data kalian itu yang mana. Jadi itu bisa diadaptasi dari data yang kita pelajari hari ini. Oke, semoga pertemuan ini bermanfaat. Tugasnya tidak ada kendala, dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Matur nuwun, Bu. Sama-sama. Hatur nuhun. Di akhir pertemuan, yaitu pertemuan 16, saya juga menyampaikan kepada mahasiswa saya di mana setelah nilai mereka keluar, maka ada masa sanggah nilai selama 1 minggu. Sehingga apabila ada mahasiswa yang keberatan terhadap nilainya, barangkali nilainya terlalu bagus atau terlalu jelek menurut mereka, maka mereka bisa menghubungi saya langsung beserta bukti-bukti dari hasil pembelajaran mereka. Nah, dari situ nanti mereka bisa bertemu dengan saya langsung, berdiskusi dan menyelesaikan masalah nilai akhir.
sehingga di situ kita akan mendapatkan evaluasi lagi baik mahasiswa bersama dosennya. Terima kasih. Demikian video PDD UKT-PT atas nama Ermita Yusida. Saya selaku dosen dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.